Selamat siang, hari ini kami akan mempresentasikan mengenai produk kami, yaitu Retik Mode, yang disingkat menjadi Ramo. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama nama saya Nela Putri Khairunisa dari kelas LA02. Perkenalkan, nama saya Najwa Fuadi dari kelas LA02. Nama saya Muhammad Kinata Yusyabi dari L. Kami akan menjelaskan poin-poin tersebut terlebih dahulu. Yang pertama ada market analysis. Dampak dari pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2020 membuat perubahan dominasi pada produk lokal, khususnya di bidang fashion dan kecantikan. Produk lokal semakin berkembang dan semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini membuat kami tertarik untuk terjun ke dalam dunia bisnis di bidang fashion. Dikarenakan marketnya luas dan menjadi incaran di tahun 2021 ini. Kami juga menyadari bahwa masih sedikit brand yang menjual baju modern yang bercampur dengan unsur batik dan non-formal. Maka dari itu, kami berpikir ini merupakan kesempatan bagus untuk bersaing di pasaran. Yang kedua ada market growth. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap produk lokal telah bertambah. Dan untuk menjaga kepercayaan juga dukungan, dibutuhkan inovasi, akses pembelian yang mudah, juga pemasaran yang baik dan benar. Bertambahnya kesadaran dan dukungan masyarakat Indonesia terhadap produk lokal membuat kami ingin mengambil kesempatan dan risiko untuk bersaing di pasaran. Selanjutnya ada market trends. Salah satu contoh yang sedang menjadi tren fashion di tahun 2001 adalah pakaian yang stylish namun tetap nyaman untuk digunakan. Pakaian rumah yang mewah juga menjadi perhatian banyak orang, karena meskipun mereka diam di rumah, banyak orang yang tetap ingin tampil menarik meski hanya memakai pakaian rumah. Hal ini mendorong kami untuk membuat pakaian seperti outwear, t-shirt, streetwear bertemakan motif batik dan nyaman digunakan. Kami memilih streetwear karena beberapa pakaian streetwear biasa digunakan untuk acara formal, dan ada juga yang bisa digunakan untuk pakaian rumah. Selain itu, streetwear adalah fashion trend saat ini dan kebanyakan streetwear juga dapat digunakan kapan saja dan bisa lebih berguna. Untuk customer segmentation sesuai yang ada di tabel PowerPoint, untuk segmen konsumennya kami menargetkan fokusnya kepada wanita di usia 17 sampai 27 tahun. Dikarenakan beberapa model yang kami keluarkan memang terfokus kepada perempuan atau wanita dengan budget atau keuangan menengah ke atas. Dan untuk kompetitor analisis kami, kompetitor dari brand kami adalah para desainer lainnya, salah satunya Skilabila, yang merupakan sebuah brand yang cukup terkenal di Indonesia dan juga Singapura. Namun, kami juga tidak hanya menganggap brand tersebut sebagai sekedar saingan dalam bisnis, namun sebagai role model usaha kami juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang customer mix. Kami memilih menjual produk kami secara eceran dan langsung kepada konsumen, sehingga kami tidak memiliki reseller. Kami juga tidak menjual produk kami kepada pemerintahan atau untuk keperluan pemerintahan, karena kami lebih fokus untuk menjual produk untuk digunakan secara pribadi. Selanjutnya ada SWOT analysis. Yang pertama ada strength. Kami memilih ide yang jarang digunakan oleh kebanyakan orang. Yang kedua, kami menyediakan servis yang baik untuk konsumen, baik dalam segi pemasaran, promosi, maupun pengiriman. Yang ketiga, kami menjual produk kami dengan harga yang sesuai dengan kualitas yang kami pasarkan. Selanjutnya ada weakness. Kelemahan dari produk kami sendiri, pertama kami adalah brand baru yang belum dikenal oleh banyak orang, sehingga kami harus melakukan promosi yang lebih sering, sehingga orang-orang mengetahui dan mengenal brand kami. Lalu, masa pandemi ini membuat kami sulit untuk menyiapkan produk yang akan kami pasarkan, sehingga persiapan dari produk kami terpaksa harus kami tunda. Selanjutnya ada opportunities. Kami melihat produk kami ini akan banyak disukai oleh masyarakat karena kami menganalisis masih banyak orang, khususnya anak muda, yang ingin melestarikan batik. Oleh karena itu, kami yakin produk kami akan disukai dan dapat melestarikan batik dengan gaya masa kini. Selanjutnya, kami juga dapat menjadi salah satu brand lokal yang dikenal oleh banyak orang dengan menyediakan produk yang berkualitas dan servis yang baik. Dengan kelebihan yang kami miliki ini, konsumen dari kompetitor dapat pindah kepada produk kami dan mengubah minat mereka. Selanjutnya ada traits.
Seperti yang kita tahu bahwa tren fashion di Indonesia atau bahkan di dunia selalu berubah-ubah dari masa ke masa. Hal tersebut yang membuat kami sulit karena kami harus mengikuti tren tersebut agar konsumen tidak bosan dan tetap loyal terhadap brand kami. Selanjutnya adalah marketing strategi. Yang pertama, ada produk. Produk yang kami jual adalah produk pakaian modern yang bercampur dengan unsur batik. Alasan mengapa kami memutuskan untuk membuat produk ini, karena sebagian besar produk pakaian batik modern yang ada di pasaran masih tidak cukup modern dan mengikuti tren saat ini. Padahal banyak orang yang ingin melestarikan batik dan mengenakan pakaian batik dalam kehidupan sehari-harinya. Di sisi lain, mereka masih takut dengan pandangan orang yang berasumsi bahwa batik itu hanya dapat dikenakan pada acara formal dan tradisional. Situasi ini memicu kami untuk menyediakan pakaian dengan unsur batik modern yang juga mengikuti tren saat ini. Selain itu, kami juga berharap produk kami dapat mengubah pandangan orang mengenai pakaian batik. Yang selanjutnya, ada harga dan biaya. Untuk harga, target kami ingin menjual produk kami dengan harga yang kompetitif, dan kami berencana untuk menjual produk kami dengan harga mulai dari Rp150.000. Selanjutnya, untuk tempat, awal mula kami berencana untuk menjangkau konsumen melalui media sosial, karena di era perkembangan teknologi dan masa pandemi ini, orang menghabiskan lebih banyak waktunya di media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter. Di sisi lain, pandemik juga membuat kebanyakan orang memilih untuk tinggal di rumah dan berkomunikasi melalui ponsel. Itu sebabnya kami memutuskan untuk menjangkau konsumen melalui media sosial. Yang selanjutnya, promosi. Untuk promosi, kami berencana untuk memanfaatkan media sosial. Kami berencana untuk mempromosikan produk kami kepada orang di sekitar kami, seperti keluarga atau teman. Selain itu, kami juga memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Menurut kami, menggunakan TikTok cukup efektif karena selain gratis, kami hanya harus membuat video yang menarik perhatian calon konsumen lain. Di sisi lain, Instagram Ads dan Facebook Ads juga efektif karena kami dapat memfokuskan iklan produk kami kepada target konsumen kami. Yang selanjutnya adalah bukti fisik. Untuk bukti fisik, kami ingin konsumen memiliki pengalaman yang baik ketika membeli produk kami dengan memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen. Kami berencana untuk membuat website lain menyediakan layanan chatting agar dapat mempermudah konsumen untuk menemukan dan membeli produk kami. Selain itu, kami akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan konsumen dan mencoba untuk tidak mengecewakan konsumen dengan layanan dan produk yang kami jual. Yang selanjutnya adalah proses. Untuk proses pemasaran, pada awalnya kami akan melakukan branding dan mempromosikan produk kami melalui media sosial. Kami juga berencana untuk membuat situs web yang berisi keterangan brand, produk, dan harga serta deskripsi produk. Untuk promosi, kami akan memanfaatkan media sosial, misalnya mempromosikan produk melalui video yang menarik calon konsumen, memberikan produk ke selebgram atau influencer untuk mempromosikannya kepada media sosial mereka, dan menggunakan iklan Instagram juga Facebook untuk mencapai target konsumen yang telah kami tetapkan. Yang selanjutnya adalah orang. Target pasar kami adalah remaja dari umur 17 sampai 28 tahun yang menyukai produk lokal, tinggal di daerah perkotaan Indonesia, dan menyukai fashion. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang business environment dari Ratikmod. Business environment dari Ratikmod terbagi menjadi dua, yaitu internal dan juga external environment. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang internal environment. Pertama ada resources atau sumber daya. Material utama yang kami gunakan untuk memproduksi produk kami adalah kain katun, Cotton Com 24S, dan juga batik print. Kami mendapatkan material tersebut dari salah satu toko kain yang ada di Bandung, Jawa Barat. Yang kedua, ada capability. Tim kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Naila, dan juga Kenata. Kami memproduksi produk Ratikmod di salah satu konveksi di Bandung, Jawa Barat. Yang selanjutnya ada core competence. Kami mempunyai desain yang tidak monoton dan dapat digunakan di acara formal maupun non-formal. Kami juga menggunakan bahan yang nyaman digunakan dalam keseharian. Konveksi yang kami gunakan untuk memproduksi Ratikmod pun sangat rapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang external environment dari Ratikmod.
Pertama, ada traits of new entries. Untuk mampu berkompetisi dengan brand yang menggunakan unsur batik di dalam produknya, kami menggunakan modern design yang akan membuat konsumen mengingat Ratik Mode sebagai brand yang mempunyai karakteristik dan nyaman untuk digunakan dalam acara formal maupun non-formal. Selain itu, kami juga mempunyai harga yang terjangkau dan sesuai dengan kualitas yang akan kami berikan. Kami juga akan memperbesar penjualan kami dengan cara bekerja sama dengan beberapa orang yang berpengaruh di sosial media seperti influencer. Yang kedua, ada trade of substitute product. Di Indonesia, batik modern ini sudah ada dan dipasarkan sejak tahun 2005 hingga saat ini. Namun kami melihat desain yang mereka pasarkan masih terlalu monoton dan hanya dapat digunakan di acara formal. Untuk mengatasi masalah ini, kami membuat Ratik Mode dengan style yang tidak monoton sehingga anak muda dapat menggunakan produk kami di berbagai kesempatan. Yang ketiga, ada bargaining power of customer. Kami menyadari bahwa Ratik Mode ini bukanlah brand yang pertama memproduksi produk dengan tema batik modern. Oleh karena itu, kami akan terus meyakinkan konsumen dan memasarkan produk kami ke orang-orang terdekat, influencer, dan iklan di berbagai sosial media. Setelah melakukan promosi, kami juga harus bisa menjaga loyalitas konsumen dengan cara menjaga harga produk, membuat produk dengan kualitas terbaik, dan memenuhi permintaan konsumen. Lalu selanjutnya ada bargaining power of supplier. Seperti yang kita tahu bahwa batik ini bukanlah hal yang asing di Indonesia. Untuk mencari supplier batik di Indonesia bukanlah hal yang sulit bagi kami. Tetapi untuk mencari supplier batik dengan kualitas dan harga yang kami inginkan, memang bukanlah hal yang mudah untuk kami lakukan. Karena kualitas dari produk kami ini adalah hal yang sangat penting karena akan berpengaruh kepada loyalitas konsumen. Lalu yang terakhir ada intensity of competitive rivalry. Salah satu strategi yang kami terapkan juga untuk bersaing dengan kompetitor adalah membuat kemasan Ratik Mode yang simpel dan elegan. Kami juga tidak mengesampingkan unsur batik yang nantinya akan digunakan pula sebagai desain dari kemasan Ratik Mode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kenata. Integrated marketing communication ada beberapa langkah untuk mencapai hasil yang maksimal dalam integrated marketing communication dan dalam Ratik Mode. Kelebihan dari Ratik Mode adalah material yang digunakan, desain, dan harga yang sesuai dengan kualitas yang kami berikan. Sedangkan kelemahan yang kami miliki adalah brand kami yang masih sangat baru sehingga belum banyak dikenal oleh masyarakat. Mayoritas target pasar kami adalah anak muda dari umur 17 hingga 27 tahun. Maka kami menggunakan sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube untuk menyampaikan informasi tentang produk kami. Penyusunan anggaran yang kami gunakan adalah bottom up atau melihat beberapa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk kami dan bagian mana kami mengalokasikan anggaran tersebut. Kami fokus untuk mengembangkan EMC program kami dalam segi brand awareness dan mendorong penjualan. Strategi yang kami gunakan adalah marketing make 7P. Menurut kami, analisis dari strategi dan hasil kerja kami yang sudah efektif adalah dalam segi promosi. Karena kami menggunakan sosial media di mana masyarakat banyak menghabiskan waktu di sosial media di masa ini dalam masa pandemi COVID-19. Oke, sekian dari kami presentasi hari ini. Dari saya Kenata, Najwa, dan juga Nayla dari kelas LA02. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Sore. Sore.